Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Shalom. Sebelum kita menaikkan doa kita Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang keempat. Dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saudaraku yang kekasih. Sekali lagi dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, baik Anda yang ada di rumah, yang ada di perjalanan dimanapun Anda berada, yang beda pulau dengan kami, Bapak Ibu Saudaraku, yang mungkin Anda beda kabupaten dengan kami, maka saya hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya 1 sampai ayat yang ke-11. Perikopnya berkata demikian, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia pada malam hari ini, saudaraku dikatakan di sana, kita perhatikan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku dikatakan begini, ayat 11, kita fokus kepada ayat yang ke-11 ya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia. Perhatikan baik-baik. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Garis bawahi, lalu iblis meninggalkan dia. Saudaraku yang kekasih, kalau saya menyimpulkan kalimat lalu iblis meninggalkan dia, berarti ketika dalam masa pencobaan, Yesus mengalami kemenangan. Saya ulang sekali lagi, kalimat dikatakan lalu iblis meninggalkan dia, maka saya menyimpulkan kalimat ini memiliki satu arti, yaitu Yesus mengalami kemenangan pada masa pencobaan. Maka muncul sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku. Muncul sebuah pertanyaan, ketika Anda dan saya dalam masa-masa padang gurun, ketika Anda dan saya pada masa-masa pencobaan, pertanyaannya adalah, apakah iblis meninggalkan Anda karena Anda mengalami kemenangan, atau iblis menjadi sahabatmu ketika pada masa pencobaan? Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Anda diperhadapkan dalam masa-masa padang gurun, ketika Anda diperhadapkan dalam masa-masa pencobaan, apakah iblis meninggalkan Anda dan berkata, kalau itu Pak Adi tidak usah lagi dicobain, ngabis-ngabisin waktu. Kalau itu Bu Lika, tidak usah dicobain, ngabis-ngabisin tenaga. Kalau itu Pak Andik, tidak usah dicobain, itu ngabis-ngabisin pikiran, ngabisin tenaga, ngabisin waktu. Si Andi itu tidak sudah cobain, itu ngabis-ngabisin energi saja. Maka iblis meninggalkan Anda dan saya oleh karena Anda mengalami kemenangan, oleh karena Anda mengalami
kemerdekaan itu sendiri. Dari apa? Dari pencobaan itu. Tetapi ketika Anda dan saya dicobai, pertanyaannya, apakah iblis semenjauh dari Anda, meninggalkan Anda, atau menjadi teman akrabmu? Saudaraku yang kekasih, masa-masa ini mungkin Anda sebagian orang mengatakan, ini adalah masa-masa padang gurun buat saya. Mengapa? Makan pun susah. Mengapa? Saudaraku, pikiran sudah mulai stres, mulai depresi. Oleh karena apa? Karena mungkin sudah dikeluarkan dari pekerjaan, karena mungkin sudah dipecat dari pekerjaan, karena mungkin sudah tidak dipakai lagi di perusahaan. Uang yang kau tabung sudah mulai habis. Ini mungkin masa-masa padang gurun yang Tuhan izinkan kepadamu. Ini mungkin pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Anda sudah beli A, beli B, sudah beli rumah, tapi harus cicil rumah itu, harus kredit motor itu, harus kredit mobil itu, dan harus bayar. Tetapi tidak ada lagi yang bayar. Engkau mulai masuk ke penggadaian, cincinmu awalnya, lama-lama cincin pernikahan, anting-antingmu dicopot, dan mulailah mencari uang receh yang tadinya dianggap tidak penting. Ketika tidak ada uang, maka uang receh pun berguna. Kalau Anda tanya Pak Pendeta, ketika datang ke Kalimantan Timur sudah pernahkah alam yang seperti ini? Sering ku alami. Masa-masa padang gurun ketika masuk saya tahun 2008 ke Kalimantan Timur dan sudah mulai menikah, Bapak punya anak satu, itu masa-masa padang gurun selalu ada di depan saya. Saya masih ingat persis Bapak Ibu Saudaraku, saya masih ingat persis ketika saya mau berangkat ngajar pada saat itu. Di jalan PM Nur itu ada seorang mahasiswa naik Jupiter. Dia mau arah ke lampu merah Sempajah pada saat itu. Kencangnya minta ampun, jatuh dompetnya. Pada saat itu Erik butuh susu Bapak Ibu, tidak ada lagi uang, cari uang receh. Di bawah kolong biasanya kan ada yang gelundung jatuh dari dompet dan dari tas. Dicari yang ada apa? Sarang laba-laba. Susahnya saya berangkat kerja Bapak Ibu Saudaraku untuk ngajar pada saat itu. Saudaraku Erik butuh susu. Dan apa gerangan yang terjadi ketika di jalan PM Nur saya dilalui dilambung dengan seorang anak mahasiswa dan jatuh dompetnya. Jatuh dompetnya dan akhirnya uangnya berserakan seperti di film-film itu. Langsung saya berhenti Bapak Ibu Saudaraku, saya panggil, saya kejar orangnya. Woi, saya bilang, saya klekson, dia tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Karena laju dan juga pakai helm. Saudaraku yang kekasih, setelah saya noleh ke belakang, uang itu sudah mulai dipungutin dengan seorang anak muda. Langsung saya balik Bapak Ibu, saya bilang, jangan ambil uang saya bilang. Padahal itu bukan uangku. Saya balik Bapak Ibu, saya pungut satu-satu. Ada di semak-semak, ada di pinggir got itu saya pungut di jalan PM Nur. Dulu belum ramainya seperti sekarang. Saya pungut itu saudaraku, itu uang hampir lebih kurang 2 juta. Uang 50 ribuan. Tetapi Bapak Ibu, apa gerangan terjadi? Saya tahu pada masa padang gurun itu, pencobaan itu begitu kuat. Ketika Anda diperhadapkan seperti ini, Anda sedang memerlukan uang dan anakmu bayi menangis. Pertanyaannya, apakah kau gunakan uang itu untuk anakmu atau kau bertahan dalam hidupmu dan engkau tidak gunakan uang itu? Saudaraku yang kekasih, apa gerangan terjadi? Sepeser pun uang itu tidak pernah saya gunakan untuk beli susu anak saya. Dan uang itu Bapak Ibu, saya mau cari alamatnya karena ada KTP-nya. Saya cari di KS Tubun dan ternyata dia katakan 2 RT, saya tanya, oh enggak ada orangnya di sini. Ternyata orangnya orang Malino. Saya taruh di radio, barang siapa dengan KTP ini bisa mengambil dengan nama saya dan nomor telepon saya. Tahukah Anda Bapak Ibu, uang itu saya taruh di jas saya. Berapa lama di jas saya? Hampir 7 bulan di jas saya itu uang dan tidak digunakan sepeser pun. Ini adalah masa pencobaan buat saya. Uang sudah ada di depan mata, seakan-akan malaikat berkata, itulah berkatmu. Tetapi
Tapi saya mau katakan itu bukan malaikat yang berkata, itu iblis yang sedang berbicara, sedang menggoda hatiku supaya tertarik dengan berkat itu, seakan-akan itu datang berkat Tuhan kepadaku. Seringkali kita ditipu dalam masalah tentang makan dan minum. Kita tergiur karena orang punya sepeda motor baru, kita tergiur karena orang beli motor baru, kita tergiur karena orang beli mobil baru, kita tergiur karena orang beli rumah baru. Akhirnya engkau dengan menggunakan cara yang baru. Cara apa itu? Cara iblis. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda dan saya dalam perjalanan kekristenanmu yang kau bangun bertahun-tahun untuk melayani Yesus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda dikatakan seperti Alkitab tadi mencatat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa dikatakan di sana? Dikatakan begini, lalu iblis meninggalkan dia. Sekarang ini menjadi pertanyaan buatmu, apakah iblis meninggalkan Anda atau iblis menjadi sahabatmu sampai hari ini? Saudaraku, ini pertanyaan penting. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kita renungkan baik-baik kebenaran ini. Yesus mengalami kemenangan. Ia tidak tergiur tentang makan dan minum. Ia tidak tergiur dengan kedudukan dan jabatan. Ia tidak tergiur dengan harta kekayaan. Ia tidak tergiur dengan semua apa yang dilihat dengan kasat mata dari atas gunung yang tinggi. Maka semua ini milikmu. Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Masa-masa ini Anda mungkin dicobai. Masa-masa ini mungkin Anda di padang gurun. Pertanyaannya adalah, adakah iblis menjauh dari dirimu atau iblis semakin dekat denganmu? Dan hari-hari ini pekerjaan setan semakin kuat. Kenapa? Karena zonanya kita sedang diganggu. Kenapa? Masa-masa krisis membuat emosi kita tidak stabil, membuat Bapak Ibu pikiran kita tidak bisa berpikir normal. Oh, istilah kata berkata, kalau lapar sulit untuk berpikir. Kalau Anda tidak punya uang, sudah kering Bapak Ibu, sulit untuk berpikir jernih, sulit untuk mengontrol emosi. Itu mungkin padang gurun yang kau hadapi. Tetapi pertanyaannya, adakah si iblis menjauh darimu atau semakin dekat denganmu? Menjadi teman, teman yang akrab gitu. Menjadi sahabat. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan bersama-sama. Padang gurun apa yang kau hadapi saat ini? Padang gurun apa yang kau hadapi saat ini? Masa krisis ini. Apalagi kalau anak muda Bapak Ibu Saudaraku, engkau seorang mahasiswa atau engkau seorang pekerja Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Mungkin engkau digodain sama temanmu untuk ikut demo di Lembuswana sana. Di Lembuswana, simpang lampu merah itu. Itu kan jadi bodoh Anda. Kalau Anda seorang mahasiswa, hanya gara-gara Bapak Ibu Saudaraku yang kasih undang-undang Omnibus Law. Hanya gara-gara itu Bapak Ibu, Anda ikut demo di sana. Ngerti juga Anda itu. Setelah saya lihat Bapak Ibu, itu ternyata 900 hampir 1000 halaman. Undang-undangnya, pasalnya di situ. Sedangkan anggota dewan pun belum tentu selesai baca itu. Apalagi ada yang berkoak-koak. Karena demo-demo, bentrok dengan aparat. Kalau Anda mahasiswa, harusnya Anda bijak. Jangan Anda mau diprovokasi, jangan Anda biarkan iblis menjadi sahabatmu. Pak, boleh enggak demo? Silakan aja demo. Tapi berdemo lah ya dengan bijak. Bukan bakar-bakar ban, bukan hadang-hadangi orang. Ketika engkau demo, menghalangi orang untuk jalannya lancar, itu juga sudah masalah. Dan itu juga sudah salah. Ngerti enggak Anda mau demo-demo itu? Sama seperti Bapak Ibu Saudaraku, seorang karyawan berkata kepada bosnya begini, "Bos," dia bilang, "aku izin dulu, mau kemana kamu? Demo."
Dia bilang begitu. Emangnya datang bosnya, emangnya demo itu kau dikasih makan kah? Dikasih makan bos. Datang bosnya bilang begini, kalau begitu aku juga ikut demo. Loh siapa yang jaga bos? Kita demo bersama-sama. Akhirnya saudaraku yang kasih, anak buahnya dibilang begini, jangan bos. Datanglah bosnya bilang begini, apakah demo itu bisa membuat engkau hidup dan digaji seperti saya menggaji kau hidup dan anak istrimu? Enggak bos katanya. Kalau kau mengerti itu, berhenti kau untuk demo dan sekarang kembali bekerja. Demo itu bisa membuat anak cucumu hidup enggak? Mereka butuh makan. Berkoak-koak nasi satu bungkus, mungkin Anda dibayar. Sok-sok ngerti di atas panggung itu. Saya kalau ngelihat mahasiswa begitu rasanya gregetan saya, mau ku jambak itu giginya. Demo yang baiklah. Datang menghadap mungkin gubernur, menghadap anggota dewan mungkin dengan bijak. Bapak ibu saudaraku, tidak perlu bakar-bakar bar, tidak perlu bentrok dengan aparat. Makanya selalu saya ingatkan, hai orang-orang tua, ingat baik-baik, awasi anakmu, supaya mereka didik anakmu, supaya mereka jangan ikut demo-demo. Itu akan merugikan dirimu sendiri dan merugikan negara ini, karena akan banyak yang rusak. Akhirnya saudaraku, iblis tertawa dengan cara Anda. Kadang-kadang ke Bapak Ibu kita diboncengi dengan segelintir orang hanya untuk kepentingan. Di dalam perjalanan kita Bapak Ibu saudaraku yang kasih, jangan sampai saudaraku iblis selalu mendampingi Anda. Tetapi biarkanlah iblis menjauh dari diri Anda, karena Anda adalah orang hebatnya Tuhan. Amin. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kita harus lakukan supaya iblis pergi dari Anda, supaya iblis tidak melekat dalam diri Anda, supaya iblis tidak berkuasa atas hidup Anda. Yang pertama Bapak Ibu, yang Yesus lakukan ketika dia dicobai, apa dikatakan? Ada tertulis. Artinya apa Bapak Ibu saudaraku? Ketika Anda masa pencobaan, ketika Anda di padang gurun, ketika masa-masa sulit terjadi, maka dengarkan baik-baik seperti Yesus berkata, perkatakanlah firman itu. Perkatakanlah firman itu Bapak Ibu saudaraku. Jadi untuk iblis bisa menjauh dari diri Anda, firman itu berkuasa atas hidup Anda. Firman itu Bapak Ibu Anda perkatakan, sehingga firman itu menjadi kekuatan buat Anda. Makanya kita mencatat, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam, ketika engkau sedang duduk, ketika engkau sedang berjalan, ketika engkau sedang mau tidur, dimanapun engkau berada, perkatakan firman itu kepada anak dan cucumu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus memperkatakan firman, maka iblis menjauh dari Yesus. Iblis tidak berkuasa, iblis tidak bisa untuk menjadikan Yesus sebagai sahabatnya, sebagai rekan kerjanya. Tidak. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu saudaraku, Anda dikatakan menjadi orang Kristen, tapi kerjamu tidak benar, nipu sana nipu sini, bohong sana bohong sini, Anda sedang menjadikan dirimu sahabatnya si iblis. Tetapi kalau Bapak Ibu di tengah sebuah pergumulan, di tengah sebuah masalah berat yang kau hadapi, maka iblis berkata, bro, jangan lagi goda-godain dia. Kita cari saja orang yang gampang digodain. Siapa itu? Itu yang di sana itu. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang kasih, semakin Anda semakin dekat dengan Tuhan, iblis selalu menggodai kita. Tetapi dengarkan, ketika engkau perkatakan firman Tuhan, maka Bapak Ibu, iblis tidak lagi mampu untuk merenggut Anda, untuk membinasakan Anda, karena iblis datang, dia adalah datang untuk membunuh dan membinasakan.
Dia datang untuk menggagalkan rencana Allah atas hidupmu. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan itu? Perkatakan firman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, Anda tahu, yang kedua adalah apa yang dilakukan Yesus, mengapa ia mengalami kemenangan? Puasa. Apa yang saya katakan? Puasa. Kalau Anda pelayan, kalau Anda orang Kristen, kalau Anda hamba Tuhan, tidak pernah puasa, aduh. Kenapa tidak puasa? Aduh, ada maku. Alasanmu aja itu. Kenapa tidak puasa? Aduh, aku tidak biasa. Kenapa tidak puasa? Aduh. Kenapa tidak puasa? Aduh. Kenapa tidak puasa? Aduh, sejuta alasan kau buat. Mau bagaimana Anda masa-masa krisis ini, masa-masa pandemik ini, masa-masa suram ini, masa-masa yang tidak pernah kau sangka dan tidak pernah kau duga terjadi seperti ini. Kalau engkau tidak rajin puasa, hati diri, Pak. Jadi yang pertama untuk kau menang adalah kita perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, kita berpuasa. Kuasai dirimu. Bukan puasa itu bukan hanya tentang makan dan minum. Menguasai seluruh kehidupan kita. Supaya kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan ketamakan kita, mengendalikan kerakusannya kita, mengendalikan keegoisannya kita. Di dalam berpuasa, semua kita dilatih. Semua aspek dalam hidup kita ini dilatih menjadi to be like Christ. Bagaimana Anda dan saya bisa mengalami kemenangan? Kenapa ia jatuh? Ya, manusia biasa, Pak Pendeta. Betul, siapa bilang Anda Tuhan? Kita ini memang masih daging. Justru itu kita belajar dari Yesus. Jangan Anda mengandalkan kelemahanmu. Kita ini kan manusia biasa. Justru karena manusia biasalah kita tahu kelemahan kita, maka kita perkatakan firman. Justru Anda tahu Anda manusia biasa, melatih diri berpuasa. Kalau sudah mulai tambah gemuk, enggak usah Anda beli yang diet-diet itu Bapak Ibu, habis uangmu. Bener loh, saya serius ngomong ini. Kalau Anda anak Tuhan, dengarkan baik-baik semua yang dengar ini. Kalau Anda anak Tuhan, lenganmu sudah mulai tambah besar. Apa nih? Perutmu, lemakmu sudah mulai tambah besar. Betismu sudah mulai tambah besar. Pipimu sudah mulai tambah besar. Apalagi bokongmu sudah mulai tambah besar. Sudahlah, enggak usah pergi Anda cari di Google itu menguruskan badan. Enggak usah cari. Enggak usah Anda pergi tanya siapapun. Enggak usah Anda tanya ke apotek apa obat menguruskan badan. Dengarkan baik-baik. Rahasia menguruskan badan. Puasa. Jangan juga Anda puasa. Memang betul Anda puasa. Tapi bukanya. Semua dari situ. Capcay, buyung hai. Babi panggang, babi guling. Semua dari situ. Ya podoai. Puasa itu Bapak Ibu, enggak usah Anda puasa seperti ngikutin program-program si A si B. Gampang. Simple. Anda Bapak Ibu Saudaraku, 3 hari 3 malam saja Anda tidak makan. Kurus enggak? Kurus. Yandi. Itu loh. Makanya Anda yang mulai gemuk-gemuk Bapak Ibu hanya gara-gara pandemik ini Anda di rumah nyemil terus, makan terus. Anda tahu enggak puasa itu menguasai mulut kita ini supaya jangan semua dimakan. Beli ciki-ciki, ciki-cikinya saja 1 bulan 3 juta. Wih. Gaji suami 5 juta. Tekor. Itu. Makanya dengar baik-baik. Puasa itu untuk melatih diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama tadi untuk kita mengalami kemenangan seperti Yesus mengalami kemenangan dan akhirnya iblis menjauh. Yang pertama perkatakan firman Tuhan. Yang kedua berpuasa. Latihlah dirimu berpuasa. Di sana engkau akan mengalami kemenangan. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.